Yuk kita intip penjelasan dari Stephen P. Lab. Pencegahan kejahatan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan itu terjadi dan berkembang lebih jauh. Pencegahan kejahatan ini berbeda dengan pengendalian kejahatan, yang mana pengendalian kejahatan lebih berkaitan dengan pemeliharaan tentang jumlah perilaku kejahatan yang sedang terjadi. Pencegahan kejahatan juga dilakukan agar dapat mengurangi tingkat kejahatan serta ketakutan masyarakat akan terjadinya kejahatan, atau yang disebut dengan fear of crime. Stephen P. Lab merangkum 3 model pendekatan kejahatan, yaitu dengan pendekatan pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Dari ketiga pendekatan pencegahan kejahatan yang ada, kami akan membahas salah satunya, yaitu pencegahan kejahatan sekunder. Pencegahan kejahatan sekunder merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dengan memfokuskan kepada sumber-sumber perilaku penyimpangan yang menjurus kepada tindak kejahatan. Pencegahan ini biasanya dilakukan kepada kelompok yang rentan melakukan tindak kejahatan. Kejahatan atau crime telah menjadi permasalahan sosial yang hadir sejak zaman dahulu dan masih harus dihadapi oleh masyarakat hingga kini. Sebenarnya, kejahatan sendiri juga bisa muncul seperti produk yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Karena dalam pengertian yang lebih luas, kejahatan menyangkut pada pelanggaran-pelanggaran dari norma yang dikenal masyarakat, seperti norma agama, norma moral, norma sosial, dan norma hukum. Seiring berjalannya waktu, seriusitas dari kejahatan semakin meningkat. Fenomena ini menyebabkan terdorongnya reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Reaksi masyarakat telah menjadi salah satu aspek kajian kriminologi yang dapat terwujud secara formal melalui sistem peradilan pidana. Namun, dapat pula terwujud secara informal melalui usaha-usaha pencegahan kejahatan yang dilakukan secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal, merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat. Berikut merupakan kumpulan berita-berita mengenai strategi kejahatan sekunder. Liputan 6, Sosok, Kompas, dan berita internet lainnya. Contoh berita yang pertama adalah cerita mantan anak jalanan yang kini menjadi pendeta dan berdayakan anak pang. Berita ini diterbitkan oleh detik.com. Berita ini ada seseorang yang bernama Rudy Eichel. Beliau merupakan mantan anak jalanan yang sekarang menjadi pendeta dan membangun tempat atau bisa disebut rumah singgah serta memberdayakan puluhan anak jalanan dan anak pang di sekitarnya. Tempat tersebut bernama Rumah Singgah Pondok Pemulihan yang ditujukan bagi anak-anak jalanan dan pang yang ingin berubah dan memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik lagi. Tempat tersebut berlokasi di Madiun, Jawa Timur. Rudy Eichel tidak mengalami kesulitan saat merangkul dan menggait anak jalanan, mengingat dirinya yang merupakan seorang ex-anak jalanan. Hingga saat ini, beliau menyebutkan bahwa sudah ada 20 anak jalanan yang berhasil ia bina di rumah singgah Pondok Pemulihan. Sekarang kita terbang ke Jakarta untuk melihat contoh-contoh nyata yayasan apa aja sih yang ada di Jakarta.
Nah, berikut penjelasan mengenai strategi pencegahan kejahatan sekunder. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Sampai jumpa!